Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Untuk pagi hari ini baik semua ya. Hari ini yang tidak sekolah berapa orang? 2 orang. Siapa aja? Asih kenapa? Sakit. Terus? Tidak. Izin apa? Sakit? Apa? Terus? Niat kenapa? Malas. Ya. Yang malasnya jangan dicontoh ya. Yang sakit kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Ya, baik. Untuk hari ini Bapak akan menyampaikan atau kita akan membuat sebuah kesepakatan kelas. Jadi di dalam kelas itu supaya kelas kita nyaman belajarnya, kemudian kelas kita supaya kondusif, supaya aman, kita akan membuat kesepakatan kelas. Nah, yang disebut dengan kesepakatan kelas itu adalah keinginan antara Bapak dengan kalian, keinginan antara guru dengan kalian. Di dalam kelas itu inginnya seperti apa? Atau harus seperti apa? Ya. Contoh, kesepakatan sekolah misalnya, kalian sendiri atau guru atau dengan pihak sekolah yang lainnya membuat kesepakatan bahwa sekolah atau datang ke sekolah tidak boleh terlambat. Nah, itu yang disebut dengan kesepakatan kelas. Satu orang dengan orang yang lainnya kesepakatannya berbeda. Pasti kamu menginginkan yang lain, kamu menginginkan yang lainnya juga sama. Yang kedua, kita akan membuat tentang, kalau tadi kesepakatan kelas, kemudian keinginan kalian ketika di kelas atau yang disebut dengan impian atau harapan. Di sekolah, di kelas kalian inginnya seperti apa? Ya, yang pertama nanti kalian bisa tempel di sini. Nanti kesepakatan kelas bisa tempel di sebelah sini untuk apa tadi? Impian atau harapan di kelas bisa tempel di sebelah sini. Satu orang menuliskan satu kalimat, satu saja. Ya, bukan satu kata, tapi satu kalimat. Baik, silakan nanti tuliskan di sini. Tulisnya bagian sini. Nanti
Bapak minta satu orang untuk membacakan ini yang ada. Silakan. Siapa? Ayo. Sebelah sini. Bacakan. Dari mulai atas ke bawah. Saya menginginkan kelas yang bersih. Terus? Kelas Cari yang beda. impian kelas saya ingin kelas yang bagus. Yang lainnya? Mesti semua? Ya, boleh duduk. Baik, tepuk tangan buat kita semua. Nah, di sini ada saya menginginkan kelas yang bersih. Bersih, 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 bersih. Ada lagi satu yang bagus. Berarti kalau kelasnya ingin bersih, apa yang harus kita lakukan? Membersihkan atau melaksanakan piket, ya, itu. Kemudian kelas yang bagus, apa yang harus kita lakukan? Merapikan, merawat, menjaga kelas tersebut supaya kelas kita bagus. Baik, yang kedua, nah kesepakatan kelas yang seperti apa yang kalian ingin lakukan? Ya, minta satu orang gantian, yuk bacakan kelas. Tiket dan datang tepat waktu. Ya. Kesepakatan sekolah tidak boleh terlambat ke sekolah. Tidak berisik saat belajar. Saya ingin sekolah ini tertib. Datang tepat waktu. Saya supaya pintar. Baik. Tepuk tangan buat kita semua. Berarti ini adalah kesepakatan yang harus kita laksanakan. Pertama, di sini ada datang tepat waktu. Berarti tidak boleh terlambat. Kemudian tidak boleh terlambat ke sekolah, sama kemudian menginginkan sekolah
saat belajar, saat kelas yang lain belajar ataupun saat kelas kita belajar, berarti tidak boleh berisik sehingga bisa mengganggu orang lain atau ketika sedang berlangsungnya pembelajaran. Nah, ini adalah kesepakatan kelas yang kita buat pada hari ini. Ya, kesepakatan kelasnya masih banyak. Ya, tidak boleh menggunakan make up, ya kan? Kemudian tidak boleh mengganggu teman ketika belajar, tidak boleh ada bullying. Nah, itu adalah bisa kita terapkan di kesepakatan kelas. Kemudian ini keinginan atau impian atau harapan supaya kelas kita bersih, menginginkan kelas yang nyaman, menginginkan kelas yang aman, ya, supaya membuat kita betah ketika berada di dalam kelas. Baik, untuk hari ini dua hal yang kita lakukan, membuat kesepakatan kelas dan membuat harapan atau impian kelas. Terima kasih Bapak cukupkan untuk hari ini. Semoga apa yang kita buat bisa kita laksanakan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Bapak dan Ibu guru hebat yang sengaja hari ini, pada malam hari ini saya undang di kegiatan Zoom meeting dalam rangka diseminasi budaya positif. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Undang Wijaya, CGP Angkatan 10 Kabupaten Karawang, yang mana hari ini kita akan melakukan diskusi tentang pengalaman masing-masing di sekolah kita, apa saja yang sudah dilakukan di sekolah kita. Baik, untuk memulai kegiatan pada malam hari ini, kita bersama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita lakukan pada malam ini, kegiatan kita pada malam hari ini, bermanfaat dan berdampak baik untuk peserta didik. Langsung saja di sini berbicara tentang kurikulum merdeka. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk melakukan merdeka belajar. Untuk materi hari ini diseminasi budaya positif oleh Undang Wijaya SPD SDN Taman Sari 3 CGP Angkatan 10 Kabupaten Karawang tahun 2024. Konsep utama pada budaya positif saya sampaikan di sini ada beberapa. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang saya yakin ini semua sudah kita lakukan, tetapi belum kita kenal seutuhnya secara prosedural. Kemudian budaya positif adalah nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Yang intinya agar peserta didik menjadi pribadi yang kritis, kemudian penuh hormat, bertanggung jawab. Yang paling kental dengan bahasa saat ini adalah berperilaku sesuai dengan kaidah pada kurikulum merdeka pada saat ini.
Kemudian budaya positif dapat dilakukan dengan cara melakukan hal-hal yang bersifat positif, berpikir positif, berhati positif, dan bersikap positif. Mengembangkan budaya positif di sekolah haruslah dilakukan dengan penuh kesungguhan dengan hal yang terlihat sederhana namun terkadang sulit. Ini yang sering terjadi pada diri kita. Dan ini harus terus dilakukan secara terus-menerus dan guru sebagai contohnya. Nih, yang lebih sulit itu adalah guru sebagai contohnya. Kemudian, untuk menciptakan budaya positif pada pemaparan tahapan ini, yaitu menciptakan budaya positif di sekolah. Mohon maaf sebelumnya, share screen-nya muncul ya? Muncul nggak? Belum muncul, Pak. Belum muncul. Belum. Ini sudah saya share dari tadi sebelum. Bentar, mohon maaf. Mungkin langkahnya. Di awal lagi. Oke. Bentar ya. Sudah saya share dari tadi. Selamat datang kepada Pak Ali. Ada? Nah, sekarang muncul. Oh, enggak. Oh, Udah. siap. Mohon maaf. Tadi sudah di-share kelamaan mungkin ya. Baik, kita lanjut. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah, maka perlu visi dan langkah-langkah yang tepat. Saya yakin di sekolah Bapak dan Ibu semuanya sudah mempunyai visi dan misi yang sudah dikembangkan di sekolahnya masing-masing. Visi sekolah adalah harapan atau cita-cita yang hendak diwujudkan oleh seluruh warga sekolah. Fungsinya sebagai harapan bersama seluruh warga sekolah sekaligus seluruh stakeholder di masa mendatang. Tentunya pengembangan visi sekolah ini dengan menggunakan apresiatif inquiry atau sebut IA atau inquiry apresiatif, ada yang menyebutkan juga AI, IA sama saja, adalah pendekatan dalam manajemen perubahan yang berfokus pada pencarian nilai-nilai positif dalam organisasi atau individu untuk memunculkan perubahan yang berkelanjutan. Nah, di sini ada tahapan Bagja. Bagja ini akronim dari B-nya buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, kemudian G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan A-nya atur eksekusi. Langkah berikutnya adalah perubahan paradigma baru, di mana profil Pancasila di sini sudah mengembangkan pemikiran-pemikiran yang dikembalikan yang sesuai dengan harapan Ki Hajar Dewantara dulu. Maka di sini ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini sudah dilakukan semua, sudah ada, tetapi ini lebih dirumuskan lagi. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif, ini yang malam hari ini kita bahas, berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta, memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, atau ancaman ataupun hukuman. Nah, kira-kira yang pernah kita lakukan, satu kata dari Bapak dan Ibu hebat,
disiplin positif apa yang pernah kita lakukan? Barangkali ada yang sudah melakukan disiplin positif atau yang sampai hari ini masih berjalan. Silakan. Sampaikan satu kata disiplin positif yang pernah Bapak dan Ibu lakukan terhadap peserta didik. Piket Pak Guru, Mangga. piket. Ya, piket. Baru di Ya, piket. Hendra, mangga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Undang atas kesempatannya. Jadi eh, kita kembali tadi ke apa yang disampaikan oleh dari materi yang disampaikan Kak Undang, bahwa ternyata disiplin itu pada arti sejatinya belajar ternyata ya. Jadi kalau kita lihat berarti sejauh ini kita memandang kata disiplin itu kadang-kadang masih kurang tepat berarti ya. Kalau kita mengacu kepada secara bahasa berarti ya. Kita kan sering menyampaikan kita itu harus anak itu supaya disiplin. Terus tepat waktu adalah disiplin. Padahal ternyata disiplin itu ternyata belajar ya artinya. Jadi kalau kita kembali ke kata disiplin sebagai belajar, artinya disiplin itu berarti didapat kita artikan, ini mungkin versi saya ya. Disiplin itu berarti tiada hentinya, berarti ya. Karena belajar berarti. Kalau tadi disampaikan sudah seperti apa disiplin positif yang disampaikan, berarti betul sampai sejauh ini kita tidak henti-hentinya untuk disiplin berarti ya, tidak henti-hentinya untuk belajar berarti ya. Nah, untuk disiplin positif sendiri di sekolah mungkin kita guru menerapkan disiplin atau belajar tersebut kepada anak-anak ya. Yang paling mudah kita mencoba mendisiplinkan anak misalkan dalam hal 5S, senyum, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Berarti kita mengajarkan anak-anak tersebut untuk terus belajar mengenai bagaimana mengucapkan salam, kemudian bersalaman dengan baik seperti apa. Kan kita tahu sendiri anak-anak sekarang untuk bersalaman saja kadang-kadang kan nempel di pipi lah, di tarang lah, atau gimana ya. Itu kan salah satu bentuk disiplin positif kita menerapkan belajar yang baik tentang bersalaman itu seperti apa. Itu salah satu contoh dari sikap salam. Kemudian senyum, kita membiasakan bahwa di hadis di orang Islam kita kenal bahwa senyum itu adalah ibadah berarti ya. Itu kita terapkan kepada siswa kita supaya tersenyum, termasuk guru dan tenaga kependidikan berarti ya di sekolah. Artinya guru dan tenaga kependidikan di sekolah tiada hentinya untuk disiplin dalam senyum ya. Artinya apapun masalah kita ketika di rumah, maka di sekolah kita belajar untuk tadi itu ya disiplin bagaimana kita memberikan senyum kepada anak-anak. Masalah di rumah biarkanlah di rumah, jangan dibawa-bawa ke sekolah, nanti imbasnya ya tahu sendirilah bagaimana ya. Ya. Dan lain-lain ya, mungkin itu saja sebagai share saja mungkin pandangan saya ketika menyimak, oh ternyata disiplin itu artinya belajar, artinya kita sebagai guru kepada siswa kita tiada henti-hentinya, berarti kita itu terus berdisiplin, artinya terus belajar. Itu saja Kak Undang, mungkin yang lain ada tambahan. Baik, terima kasih Pak Hendra. Ya, menurut Pak Hendra berarti disiplin itu continue belajar, intinya itu ya. Iya. Kalau Pak Rudi tadi yang pernah dilakukan adalah piket ya Pak Rudi ya. Itu merupakan betul. sama yang harus dilakukan kita setiap hari supaya sekolah kita nyaman. Barangkali dari yang lain satu kata disiplin positif yang pernah dilakukan di sekolah. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan
institusi atau di dalam sebuah organisasi. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, yang kedua adalah IBO Primary Years Program. Kemudian keterampilan hidup atau life skill. Profil pelajar Pancasila selalu dititik beratkan kepada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Di mana para peserta didik kita sekarang dituntut untuk bernalar kritis. Kalau bergotong royong sudah berjalan dari dulu, kemudian dari PYP, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Mungkin ketika kita berbicara toleransi, kadang-kadang pola pikir kita hanya terpaku kepada toleransi beragama saja. Padahal ketika berbicara toleransi sifatnya umum. Kemudian keterampilan hidup atau life skill, peserta didik kita dituntut untuk mempunyai life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, atau yang sekarang ada lagi programnya bullying, maka di sekolah diterapkan stop bullying, kemudian memberikan yang terbaik untuk dirinya. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kita laksanakan sebagai guru. Kemudian berbicara tentang kebutuhan dasar manusia, tentunya setiap manusia mempunyai kebutuhan tersendiri. Kebutuhan yang paling pokok adalah bertahan hidup, atau yang disebut dengan survival. Yang kedua adalah penguasaan. Yang ketiga, kita butuh kasih sayang dan rasa diterima oleh lingkungan. Yang berikutnya adalah kebebasan. Yang terakhir adalah kesenangan. Nah, ini yang tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan kita, 5 hal ini. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Maaf, di sini ada typo. Ini, jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk memenuhi yang 5 hal tadi. Sejauh ini, dari Bapak dan Ibu guru hebat pada malam hari ini, kebutuhan dasar apa yang belum Bapak Ibu dapatkan ketika menjadi seorang guru yang berada di sekolah? Silahkan. Yang mau bertanya atau menyampaikan boleh raise hand-nya. Atau berbagi pengalaman. Hal apa yang belum kita dapatkan ketika kita menjadi guru? Ada barangkali? Mangga. Tidak ada? Baik. Kak Puji melampaikan tangan, Pak Undang. Mangga. Bu Puji. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Undang, mau bertanya, yang dimaksud dengan pertanyaan Pak Undang itu tentang kebutuhan apa yang tidak kita peroleh atau Belum. yang kita dapatkan ketika belum kita dapatkan ketika di sekolah, itu maksudnya yang berkaitan dengan diri kita sebagai guru ataukah yang kita lihat dari perilaku peserta didik atau murid di sekolah maksudnya. Baik, pertanyaan menyangkut pertanyaan yang tadi saya sampaikan adalah diri kita sebagai guru yang berhubungan dengan murid. Tentunya kita menginginkan di sekolah kita sebagai harus seperti apa sih dengan murid, atau menginginkan murid-murid yang seperti apa. Atau barangkali
di sekolah kita ada beberapa murid yang contoh di perilaku yang ini nih, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, mungkin ada pengalaman yang belum tercapai di sini, yang belum bisa Bapak Ibu lakukan atau belum bisa mengatasi murid tersebut. Enggak, gitu. Barangkali ada, gitu. Atau boleh yang lainnya nanti, mangga Bu Puji. Baik, sekedar sharing saja barangkali ya. Siap. Dari perilaku murid yang biasanya kita temui di sekolah, itu secara umum setiap murid kita ini melakukan perilaku-perilaku yang berbeda-beda. Biasanya perilaku tersebut memang ada motivasi atau alasan-alasan mereka untuk melakukan kegiatan atau perilaku tersebut. Nah, kalau pertanyaannya tadi apakah ada kebutuhan yang belum terpenuhi, saya pikir kalau saya lihat di sekolah saya, setiap murid-murid itu selalu ada yang setiap perilakunya itu didasarkan ada motivasi kasih sayang, ada juga atau rasa ingin diterima, misalnya anak-anak yang suka melakukan tindakan-tindakan penekanan terhadap kakak kelas terhadap adik kelas misalnya, itu kan sebenarnya di antaranya memang mereka seolah-olah ingin menguasai. Tapi terkadang tindakan-tindakan tersebut juga dilakukan adalah karena kompensasi dari kurangnya kasih sayang mereka ketika di rumah dan perasaan tidak diterima. Sehingga pada akhirnya memang berdampak kepada hal yang lebih luas, yaitu kepada penguasaan seperti itu. Kalau kesenangan itu biasanya murid-murid kita banyaklah yang melakukan perilaku-perilaku yang memang atas dasar kesenangan seperti itu ya, atau juga hal-hal yang berkaitan dengan kebebasan. Hanya saja memang yang mungkin eh, perlu kita waspadai adalah perilaku-perilaku yang memang berkaitan dengan penguasaan, karena dalam kehidupan di sekolah tentu saja hal tersebut harus kita minimalisir, masalah penguasaan, apalagi penguasaan melalui tindakan-tindakan yang kurang positif. Demikian barangkali Pak Undang sharing dari saya. Baik, terima kasih Ibu Puji pemaparannya. Barangkali dari yang lain, mangga. Selamat datang Kak Supriyatno. Nah, demikian karena dari masing-masing sekolah biasanya kebutuhannya berbeda-beda gitu ya. Nah, kadang-kadang kita juga sebagai guru menginginkan siswa itu seperti apa. Kalau yang boleh saya tambahkan, kadang-kadang saya sering berbicara seperti ini kepada rekan-rekan guru yang lain. Kita dituntut untuk menjadi intelijen, yang harus memahami murid kita seperti apa. Ketika mereka membutuhkan kebebasan, kasih sayang, bertahan hidup, kita tidak bisa menjudge sebegitu saja, tapi kita juga harus mempelajari mengapa murid kita menjadi seperti itu. Biasanya seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia biasanya. Nah, bertahan hidup, tentang makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, bahagia, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Ini sering terjadi ketika berbicara kasih sayang. Banyak hal-hal yang kita temukan di sekolah. Biasanya siswa melakukan sesuatu yang dianggap aneh oleh yang lainnya. Ternyata setelah kita telusuri, setelah kita pelajari, siswa tersebut ya membutuhkan kasih sayang. Kemudian penguasaan, kebutuhan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, atau diakui atau didengar. Semuanya ketika kita arahkan ke hal yang lebih baik, ini akan menjadi baik. Tetapi ketika tidak diarahkan, maka hal-hal yang negatif lah yang akan muncul. Ini yang sering terjadi. Kemudian kebebasan, nah ini yang sangat penting juga. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru.
mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan, humor, antusiasme, dan tertawa. Ketika tidak diarahkan kepada hal-hal yang positif, maka 5 kebutuhan ini pun akan menjadi berubah menjadi hal yang negatif. Lanjut, motivasi perilaku manusia dipengaruhi oleh 2 unsur. Ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Berbicara unsur intrinsik adalah unsur yang mempengaruhi pada dalam dirinya sendiri. Kemudian yang unsur ekstrinsiknya pengaruh yang berada dari luar. Di antaranya adalah yang intrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu biasanya muncul dengan sendirinya. Kemudian yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi yang ekstrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini. Kedua unsur ini penting yang ada dalam diri manusia yang secara intrinsik yang tadi saya sebutkan bahwa ini akan mengalir dengan sendirinya. Sama dengan bertahan hidup. Tidak diajarkan pun unsur bertahan hidup itu akan muncul dengan sendirinya. Posisi kontrol pada guru. Ini. Di manakah kita? Paling menarik sebenarnya ini. Di manakah kita posisi kontrol sebagai guru? Sebagai penghukumkah? Pembuat merasa bersalahkah pada murid? Atau sebagai temankah? Atau pemantaukah? Atau manajer? Ini yang paling penting. Ada di manakah posisi Bapak dan Ibu pada saat ini? Mangga, silahkan raise hand boleh, atau langsung menjawab juga boleh. Saat ini, penghukumkah? Pembuat merasa bersalahkah? Atau yang lainkah? Mangga. Atau bapak-bapak sedang, atau bapak dan ibu pernah merasakan, atau pernah merasa, kok saya menghukum peserta didik ya? Ini hal-hal yang sering kita lakukan di sini. Seolah kita mendisiplinkan, tetapi kadang-kadang kita menjadi seorang penghukum. Seolah kita menjadi teman, tetapi kadang-kadang kita menjadi yang lain. Ini. Contoh posisi kontrol guru. Nah, ini contohnya dari posisi kontrol guru itu. Pertama, sebagai penghukum. Biasanya kalau penghukum itu nadanya lumayan tinggi ya, Pak Hendra ya. Iya, betul. Kamu tuh nggak boleh begini. Nah, itu biasanya. Kalau Bapak tidak mau tahu, pokoknya kamu harus berdiri di tengah lapang, menghormat bendera selama 1 jam. Saya dulu sering menjadi penghukum. Setelah mempelajari modul ini, ternyata jauh dengan yang diharapkan. Kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah. Biasanya kalimat yang sering dikeluarkan adalah berapa kali Bapak atau Ibu harus memberitahu, maaf tipu. Kamu selalu saja mengecewakan Bapak atau Ibu. Ini pembuat merasa bersalah. Nadanya tidak terlalu tinggi, ya, tetapi membuat hati peserta didik sangat merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol guru yang berikutnya adalah sebagai teman. Ya. Ini yang sering kita lakukan sebagai teman juga kita sering. Saya yakin Bapak dan Ibu banyak yang menjadi teman untuk murid-muridnya. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Ibu atau Bapak ya. Sekali ini ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Biasanya kalau ke teman itu lebih banyak pengampunan. Banyak
dispen gitu. Coba ge yang musik pareman heula musikna tuh. Ya. Mohon yang kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Ini kalimat yang sering dikeluarkan. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Ini pemantau. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Sudahkah kita menjadi manajer? Biasanya kalau manajer lebih ke manajemen, penguasaan karakter siswa. Apa yang kamu tahu? Apa kamu tahu kesalahan kamu? Nah, jadi siswa ini diarahkan untuk berpikir, kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Ini pertanyaan-pertanyaan yang dikeluarkan supaya siswa kita berpikir. Setelah melihat tadi dari 5 posisi kontrol, kira-kira posisi apakah atau posisi kontrol apakah yang kalimat berikut ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Silakan Bapak dan Ibu. Posisi kontrol apakah yang ini? Mangga Pak Hendra. Baik, Pak Undang, setelah lihat dari materi tadi yang dipaparkan oleh Pak Undang, setelah disimak, berdasarkan pertanyaan ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini mungkin lebih ke arah posisi kontrol seorang guru sebagai pembuat rasa bersalah, gitu ya. Mudah-mudahan benar. Tadi cuma rada kelewat, tapi mudah-mudahan benar ya. Mangga. Dari yang lain, kira-kira dengan kalimat guru seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol yang manakah? Tadi ada manajer, pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai pemantau. Mangga, yang lainnya, Bapak dan Ibu, semoga tidak terlalu tegang ya dari tadi, sepi aja nih. Ya, betul. Kalau melihat dari kalimat yang ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini biasanya kalau siswa sudah dikasih kalimat ini, diberi kalimat ini, biasanya siswa tertunduk gitu ya. Seolah meresapi apa yang mereka lakukan. Kemudian yang kedua, posisi kontrol apakah? Aku. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi kontrol yang manakah bagian ini? Mangga dari Bapak Ibu hebat yang lain. Silakan. Adakah? Tidak ada. Mangga Ibu Puji. Baik, kalau melihat kalimat seperti ini, sepertinya apa ya, kamu tidak pernah benar melakukannya gitu. Seolah-olah membuat perasaan anak itu menjadi terpuruk. Jadi lebih kepada pembuat rasa bersalah juga, sepertinya sama seperti yang tadi Pak Hendra di pertanyaan pertama. Itu barangkali Pak Undang. Ya, siap. Baik. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini juga sama ya. Sebagai posisi kontrol yang menimbulkan rasa bersalah terhadap peserta didik. Kemudian masih ada juga, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi kontrol apakah ini?
Nah, di sini tadi ada jawaban dari yang awal ya. Bu Nur Fadilah, pembuat rasa bersalah, Pak Mamat, ada penghukum. Baik. Nah, berikutnya yang ini. Mangga, Pak Hendra lagi. Ya, Bunda. Ya, dari Pak Mamat tuh, yang ngacung Pak Mamat, Pak Mamat, Pak Mamat deh. Angkat tangan. Eh, Mangga, Pak Mamat atau saya ini? Pak Hendra dulu, nanti Pak Mamat. Mangga. Oke, oke, oke. Baik, jawaban juga sudah ada itu di chat ya. Ya, Kalau berdasarkan tadi pemaparan Pak Undang, melihat pertanyaan ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini sepertinya betul tadi jawaban Pak Rudi, Pak Mamat. Saya ya, pun mencondong ke arah jawaban posisi guru sebagai manajer. manajer. Terima kasih, Bunda. Ya. Berarti Pak Rudi juga menjawab manajer, kemudian Pak Mamat juga manajer. Ya. Barangkali dari yang lain, Pak Mamat, mangga mau raise hand? Boleh disampaikan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Untuk gambar yang ditampilkan, ya, menurut saya ini condongnya ke posisi kontrol manajer, Pak. Ya, Ya, seperti yang dijelaskan Pak Hendra cukup jelas, ya. Cukup gitu aja, Pak. ya, baik. Terima kasih Pak Mamat. Ya. Biasanya kalau seorang manajer atau posisi kontrol manajer ini lebih mengarahkan peserta didik untuk berpikir tentang apa yang mereka lakukan. Baik, kita lanjutkan. Posisi kontrol apakah aku? Enggak. Silahkan. Kira-kira dari kalimat yang ada ini, selamat datang Pak Misbah Hoirudin. Selamat bergabung. Terima kasih. Silakan. Ayolah, lakukan demi Bapak dan Ibu ya. Kira-kira posisi kontrol apakah itu? Ya. Ibu Amanda, mangga di sini menjawab sebagai teman. Betul, Pak Undang. Di sini sepertinya kalau dilihat-lihat dari posisi kontrol yang ini, ayo lakukanlah demi Bapak atau Ibu ya. Nah, biasanya kalau posisi sebagai teman itu kan biasanya kita mengajak ya, mengajak kepada teman kita, ayo ada kalimat, ada kata ayo di situ. Jadi dengan cara mengajak, nah yang biasanya sering mengajak itu kan sebagai seorang teman. Begitu Pak Undang kurang lebih. Betul, siap. Terima kasih Ibu Amanda. Ya, biasanya lebih akrab ya bahasanya ya. Lebih ke Betul. pendekatan gitu. Iya, jadi seperti lebih menjadi temannya gitu. Iya. Ada lagi yang lain di posisi kontrol yang ini? Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ya, silakan. Pak Hendra lagi, mangga. Ya, Bunda, makasih. Kalau dilihat ya, sepintas mungkin kamu tidak pernah mendapat nilai. Ya, Ini seperti kalimat membuat rasa bersalah atau penghukum nih ya. ya, Tapi ada kalimat penyandingnya jika tidak mengerjakan tugas. Ini mungkin kalau saya ya, ini mungkin seperti ke arah posisi kontrol sebagai pemantau. Kalau ya, saya ya mungkin, kalau yang lain katanya sebagai penghukum ya. Ini mungkin ya, kalau saya lebih ke arah pemantau. ya. Ya mudah-mudahan salah, mudah-mudahan salah. Di sini ada beberapa jawaban dari Bu Nur Fadilah sebagai penghukum, kemudian Pak Mamat juga penghukum, kemudian Pak Darman juga penghukum, Pak Supriyatno juga
Di sini menyebutkan manajer dan penghukum, Ibu Puji pemantau, karena berkaitan dengan konsekuensi ya. Oke, betul. Ada lagi, mangga yang lain penjelasannya, silakan. Silakan masukannya. Tadi banyak yang menyebutkan penghukum dan pemantau. Ini antara dua pilihan biasanya. Ya. Karena yang lebih banyak pertanyaan itu membedakan antara pemantau gitu ya. Itu yang sulit. Ya. Kalau menurut Bu Puji di sini ya disebutkan bahwa ini sebagai lebih condong ke pemantau karena berkaitan dengan konsekuensi yang akan siswa dapatkan. Nah, itu beberapa dari posisi kontrol guru yang menjadi pertanyaannya adalah lebih condong ke posisi kontrol manakah kita dari yang sudah kita lakukan, dari yang saat ini kita lakukan, dan yang akan kita lakukan nanti. Karena posisi kontrol pada saat ini berbeda dengan posisi kontrol zaman dahulu kita sekolah biasanya. Kalau dulu lebih condongnya, punten gitu ya, maaf, guru biasanya lebih condong ke posisi kontrol penghukum. Siswa salah baris. Kadang-kadang dengan contoh kecil, jari kuku panjang saja pasti jepret lah. Nah, itu. Nah, tetapi pada zaman saat ini yang berkaitan dengan aturan-aturan di pemerintahan, nah kita juga harus selektif menjadi posisi kontrol pada diri kita. Dilanjutkan berikutnya. Untuk melaksanakan posisi kontrol yang tadi, kita juga mengkolaborasikannya dengan keyakinan kelas. Tujuan dari keyakinan kelas itu adalah supaya kelas lebih kondusif, kemudian menjadi harapan yang kita inginkan. Kita itu berarti antara guru, kepala sekolah, siswa, dan warga sekolah yang lainnya, termasuk orang tua. Keyakinan kelas biasanya bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, mudah diingat, dan sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah. Yang terlibat adalah semua warga sekolah dan nah ini yang poin kedua terakhir, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Nah, ini yang menjadi hal menarik bagi diri saya, Pak Hendra, adalah ini. Ya, karena sekolah kita dengan sekolah yang lain tidak bisa disamaratakan. Tidak bisa saya menyamakan sekolah saya yang saat ini harus sama dengan sekolah Pak Hendra atau sekolah yang lainnya. Jadi lebih ke keadaan, menyesuaikan keadaan di sekitar saja. Kemudian yang kita lakukan adalah segitiga restitusi. Sudah, saya yakin ini sudah terjadi ya di kehidupan kita di sekolah. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan antara guru dan peserta didik agar dapat menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang tadi, posisi kontrol juga berkaitan dengan segitiga restitusi. Dilanjut, yang terakhir segitiga restitusi biasanya satu, menstabilkan identitas. Yang keduanya adalah menanyakan keyakinan. Yang ketiganya adalah validasi tindakan yang salah. Atau dari validasi dulu. Validasi, menstabilkan, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, kalimat-kalimat yang muncul di dalam validasi tindakan yang salah, contohnya adalah
Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ini sering kita utarakan kepada murid-murid kita ya di sekolah. Ketika murid kita bermasalah, dipanggil ke ruang BP kah atau ke kantor kah. Kemudian kalimat yang sering muncul lagi adalah di validasi tindakan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Contoh lagi, ketika siswa kita bermain, kemudian terjadi hal yang tidak diinginkan dengan bahasa ketika ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Iseng Bu, mencari kesenangan dan sebagainya. Nah, tinggal kita balikan sebenarnya pertanyaannya. Ada nggak hal yang positif atau hal yang efektif yang bisa menyalurkan kesenangan kamu? Saya yakin setiap siswa mempunyai kesenangan tersendiri. Tetapi karena beberapa faktor, beberapa kendala, ini akhirnya diarahkannya ke hal-hal yang negatif. Kemudian menstabilkan identitas. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, ini kita tanya. Ya, kita tanyakan dulu alasan mereka melakukan hal tersebut yang tadi. Kenapa kamu main dorong-dorongan? Karena Pak gurunya juga nggak ada. Akhirnya kita main-main gitu. Ini sering terjadi sebenarnya. Kenapa kamu memecahkan kaca? Ya kita lari-lari Pak. Dorong-dorongan dan sebagainya, main bola dan sebagainya. Apalagi dulu waktu di SMP ketika guru tidak ada, pasti yang namanya bangku itu dari lantai sampai itu ke atap. Biasanya terjadi seperti itu. Kemudian menstabilkan identitas, ada keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah ini yang tadi kita sebutkan bahwa ada keyakinan kelas yang kita buat antara pihak sekolah, yang di dalamnya ada guru, kepala sekolah, kemudian kita juga di kelas bisa melakukan atau melaksanakan membuat keyakinan kelas. Contoh lagi keyakinan yang harus kita lakukan. Kira-kira peserta didik ketika kalian belajar pengennya seperti apa? Karena untuk mewujudkan merdeka belajar, pembelajaran yang memerdekakan peserta didik dan gurunya, Pak bosen Pak di bangku terus, boleh nggak lesehan? Ini bisa saja menjadi kesepakatan dalam kelas. Kemudian menanyakan keyakinan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Senakal-nakalnya siswa, saya yakin mempunyai keinginan yang positif. Contoh begini, Bapak dan Ibu. Yang biasanya, kalau di SMP, di SMA, siswa pembolos itu mempunyai keahlian olahraga yang lebih. Biasanya. Mereka enggan untuk belajar, tetapi ketika berolahraga mereka semangat. Saya sering menemukan siswa yang seperti itu, pagi mereka tidak sekolah, tapi siang mereka ada latihan voli. Tetapi dengan apa yang mereka senangi, mereka dapat memberikan kontribusi terhadap sekolah. Nah ini yang harus kita perhatikan juga, bahwa setiap siswa tidak berperilaku negatif, bukan berarti mereka semua hal yang mereka lakukan adalah negatif. Tidak. Tinggal kita bagaimana cara mengarahkannya. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini bahwa setiap orang juga kita yakini pada peserta didik bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan, tetapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana cara memperbaikinya dan membuatnya menjadi atau merubah menjadi hal yang positif. Itu saja. Yang terakhir, ini segitiga restitusi adalah materi terakhir yang disampaikan. Demikian yang saya sampaikan. Barangkali ada masukan atau ada tanggapan dari hal-hal yang pernah kita laksanakan dari awal sampai akhir, atau dari rangkaian kegiatan ini ada pengalaman dari Bapak dan Ibu yang pernah dilakukan di sekolah.
kita sharing-sharing saja terakhir. Boleh kepada 3 orang, Bapak dan Ibu, untuk bertanya kalau ada atau menceritakan pengalamannya supaya yang lainnya tahu bagaimana atau bisa mempelajari bagaimana untuk mengatasi peserta didik di sekolahnya masing-masing. Mangga, silakan. Barangkali ada pertanyaan, Ibu Puji, mangga. Baik, Pak Undang. Mangga. Kaitannya ada suaranya. Ada. Kaitannya dengan kegiatan segitiga restitusi, dari yang saya lihat dari paparan Pak Undang tadi, banyak hal yang perlu dilakukan sepertinya supaya segitiga restitusi ini bisa dilakukan dengan harapan mendapatkan hasil yang baik seperti itu ya, seperti yang kita harapkan, di mana murid kita ketika melakukan kesalahan itu punya rencana mau melakukan perbaikan apa ke depannya. Nah, dalam kegiatan segitiga restitusi ini sepertinya akan membutuhkan waktu yang cukup lama, artinya perlu apa ya? Bukan keseriusan, perlu kesabaran dalam melaksanakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi ini. Karena biasanya untuk memvalidasi tindakan yang salah juga utamanya kalau murid-murid SD itu kan kadang-kadang mereka belum terlalu paham ya tentang kesalahan. Kalau untuk murid SMA itu kita lebih mudah mengarahkan ketika mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memang menunjukkan bahwa mereka melakukan kesalahan. Demikian juga pada peserta didik atau murid di SMP, mereka sudah mengerti, hanya saja biasanya sikap-sikapnya itu masih ngeyel seperti itu. Yeah. Nah, artinya perlu kesabaran ekstra sepertinya ketika melakukan segitiga restitusi ini. Tapi meskipun begitu, kalau dikembalikan kepada materi yang kemarin juga saya dapatkan di sekolah tentang visi sekolah ataupun visi guru penggerak, memang hal tersebut perlu kita lakukan sejalan dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara bahwa sebagai pendidik kita itu perlu menuntun murid kita kepada kebahagiaan dan keselamatan yang sebesar-besarnya, baik itu sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi memang kalau melakukan segitiga restitusi ini, ketika murid kita melakukan kesalahan di kelas, sepertinya tidak bisa langsung diselesaikan di kelas, tapi membutuhkan waktu khusus yang di mana kita bisa sama-sama nyaman ketika melaksanakan kegiatan ini. Murid juga tidak merasa terintimidasi kalau memang dilakukan di waktu-waktu yang memang di luar jam pelajaran. Mungkin itu ya Pak Undang ya, kaitannya dengan segitiga restitusi. Betul. Terima kasih Ibu Puji. Nah, betul. Karena emang sangat banyak perbedaan antara jenjang SD, SMP, dan SMA ya. Penanganannya pun pasti akan berbeda. Barangkali dari Bapak dan Ibu guru hebat yang lainnya, mangga segitiga restitusi yang pernah Bapak Ibu lakukan boleh di-share di sini, atau hal yang paling menarik ketika nih susah gitu ya melakukan segitiga restitusi itu harus seperti apa? Mangga. Pak Hendra, mangga. Siap, Pak Undang, makasih. Mungkin saya tidak membahas tentang segitiga restitusi karena saya kebetulan di SD ya, jadi kalau segitiga restitusi tadi seperti disampaikan oleh Bu Puji bahwa segitiga restitusi di SD itu mungkin relatif lebih mudah gitu ya penerapannya kepada anak-anak. Tapi saya tadi ingin sedikit sharing, berbagi dengan rekan-rekan mengenai tadi keyakinan kelas ya. Itu pernah saya coba terapkan di sekolah.
tentang bagaimana kita bersama-sama, guru dengan siswa, membuat keyakinan kelas, diawali bagaimana kita menyampaikan hal-hal kebajikan yang sifatnya universal dan lain-lain, kemudian bagaimana keinginan siswa dan kita selaku warga kelas, guru dan siswa untuk mencapai kelas yang diidam-idamkan, kelas idaman, kelas impian. Nah itu pernah saya terapkan dan ternyata luar biasa, Pak Undang, dampaknya ya setelah kita sama-sama membuat, merencanakan dan kita tulis, kita pasang di depan kelas gitu ya, di dinding, di depan, di dekat. Itu bagi saya pribadi itu nampak sekali dampaknya ya. Jadi mungkin saya sarankan ya Bapak dan Ibu guru, bagi yang belum pernah mencoba membuat keyakinan kelas, saya sarankan Bapak dan Ibu coba deh membuat keyakinan kelas. Contoh paling mudahnya begini, dampaknya itu ketika tadi itu tentang di kelas misalkan ya, ribut-ribut nih, berisik, kalau sebelum adanya keyakinan kelas itu saya sampai urat leher saya sampai keluar ya. Biasalah gaya guru penghukum itu, udah keras itu kan. Wow, berisik kan, keberantakan atau apa ya. Tapi ketika keyakinan kelas sudah dibuat, cukup dengan saya tunjuk saja hasil remukan bersama-sama dari keyakinan kelas itu kan sudah dipajang ya. Tinggal difokus, perhatikan. Mereka dengan sadar, dengan sendirinya, oh iya, ingat, ini kita buat bersama-sama untuk apa? Untuk mencapai kelas impian, gitu. Kelas yang paling nyaman itu seperti apa? Salah satunya di sana mereka menuliskan betapa indahnya ketika kelas dengan suasana tertib dan lain-lain lah kalimatnya, gitu, kalimat-kalimat positif. Ya, jadi itu sharing saya kepada rekan-rekan guru hebat ini. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak bisa menerapkannya di kelasnya lah minimal. Untuk pertama-tama di kelas, barulah nanti kita setelah kelas lebih kondusif, baru kita buat keyakinan sekolah. Jadi satu sekolah kita punya keyakinan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Terima kasih Pak Undang. Siap, terima kasih Pak Hendra. Betul. Jadi intinya satu, ketika kita membuat sebuah keyakinan kelas yang disepakati oleh guru dan siswanya, intinya hemat energi Pak ya. Betul Pak Undang. Hemat energi. Dan murid juga akan sadar apa yang mereka yakini, apa yang mereka sepakati di dalam kelas. Biasanya seperti itu. Jadi tidak tadi disebutkan oleh Pak Hendra, nggak harus kenceng gitu ya uratnya gitu kan gitu. Iya, betul. Terima kasih Pak Hendra. Barangkali dari sebelum ditutup dari yang lain, boleh satu orang lagi, mangga, dari pemaparan materi yang ada atau memaparkan pengalaman. Ada, maka. Baik, Pak Undang sedikit. Pak Rudi, mangga. Baik, Pak Undang sedikit. Mungkin untuk materi yang Pak Undang sampaikan pada malam hari ini lumayan cukup menggiurkan ya. Mencerahkan. Iya. Tapi tadi ada kalau di SD ada apa namanya tadi yang Pak Hendra buat, yaitu dengan kondisi keyakinan kelas ya. Iya. Nah, kalau di tingkat atas mungkin keyakinan kelas itu susah ya. Kita udah mencoba kemarin dengan namanya seperti halnya kursus, yaitu kontrak belajar. Ya. Nah, jadi kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik itu dia akan segera melakukan hukuman atau takut dengan yang dibuatnya sendiri gitu. Jadi ada konsekuensi. Ada sebuah yang nyaman ya, kelas seperti apa, nah itu dibuat oleh para peserta didik. Terus untuk yang kontrol kita sebagai kontrol di guru ya, itu kan artinya berarti kita minimal kita sebagai guru punya kontrol diri lah. Kontrol diri yang mungkin ada amarah, ada senang, ada itu kan seperti itu ya. Nah artinya ketika kita sudah bisa mengontrol diri ya, secara tidak langsung kita akan memahami
watak karakter dari siswa itu sendiri, ya. Betul. Watak karakter siswa itu sendiri dari mulai kecil membuat watak karakter seseorang. Ya, kita akan membaca, ya, seperti kali Pak Undang sampaikan, sebagai intelijen, ya, memahami watak dari peserta didik. Artinya si peserta didik tersebut tidak mungkin akan terbiasa dan suka dengan satu pelajaran, akan memahami satu pelajaran saja. Nggak mau nih pelajaran ini kan, otomatis dia ada pengembangan dirinya di yang lain kan, seperti itu. Nah ini juga kontrol diri kita harus sampai ke situ kan ya, artinya memahami watak karakter dan juga yang terpenting adalah tradisi sekolah gitu. Tradisi sekolah dalam satu kelas berbeda tingkatan pun itu nggak akan sama gitu, apalagi kita dalam satu sekolahan. Nah ini persepsi ini yang harus disamakan, bagaimana caranya kita memahami tentang watak karakter peserta didik yang mungkin yang sekarang ini dari 5 posisi kontrol guru, ya mungkin yang banyak digunakan oleh teman-teman semuanya di guru adalah menganggap sebagai teman sekarang itu. Karena kalau sudah ada di nomor 1 di penghukum, ini urusannya berabe lagi kan begitu. Wartawannya banyak sekali. Nah, ini sekarang sudah memposisikan sebagai teman, memposisikan sebagai orang tua kan gitu ya. Nah, ini berarti dalam penguasaan kelas kita dituntut untuk memahami watak dan karakter peserta didik itu sendiri dan juga tidak menghilangkan tradisi sekolah atau tradisi lingkungan yang ada di sekolah. Kalau contoh kita memberikan tradisi baru di lingkungan sekolah, ternyata kita pendatang, lingkungan sekolah seperti apa, nah kita akan berabad juga dengan masyarakat itu sendiri kan gitu, bukan untuk warga sekolah saja. Nah, mungkin itu pemahaman saya, sehingga apa ya, untuk kontrol guru ini ya, baiknya kita untuk kontrol diri sendiri dulu, baru kita memahami watak, karakter, dan juga tradisi sekolahnya masing-masing. Terima kasih Pak Undang. Baik, terima kasih Pak Rudi. Bapak dan Ibu guru hebat, kita tepuk tangan untuk kita semua. Ya, dari tanggapan Pak Rudi, Pak Hendra, Bu Puji, dan Bapak Ibu guru yang lainnya, di penghujung kegiatan, terakhir, saya ucapkan terima kasih atas waktunya, atas kerjasamanya dari Bapak dan Ibu guru. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi acuan, menjadi bekal kita untuk menjadi seorang guru yang profesional. Kemudian untuk menjadi seorang manajer yang baik di sekolahnya, dan semoga kita sebagai guru bisa menerapkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu saja dari saya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih. Untuk menutup kegiatan ini, akhirul kalam, kita bacakan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita diberikan kesehatan semua, tetap bahagia. Salam sejahtera dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.